Teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada. Hari ini aku akan live bersama Teh Rika Ekawati dan bersama suamiku Tuan Boba. Apa? Bersama suamiku, akunnya namanya Daddy Lock. Nah, hari ini aku dan suamiku berserta Teh Rika Ekawati akan membahas tentang food fotografi dan food videografi. Nah, teman-teman, kalau untuk food fotografinya itu akan dibahas oleh Teh Rika Ekawati. Sedangkan untuk food videografinya itu akan dibahas oleh suamiku, Tuan Boba. Nah, aku kan nggak bisa foto yang bagus banget kayak Teh Rika Ekawati ya. Jadi tentu aja itu supaya jadi ranah pembahasannya Teh Rika aja. Waalaikumsalam, salam kenal juga. Nah, kalau teman-teman mau tanya ke aku biasanya itu aku kalau foto pakai kamera apa? Ini pembahasan dari aku pribadi ya di sini karena aku di sini sebagai host aja sih. Cuman banyak yang nanya aku kalau foto pakai kamera apa. Ini aku pakai kamera yang ini nih. Ini Fuji Film XA3. Ini mirrorless kamera. Banyak yang nanya, Mbak Andin pakai kamera apa sih? DSLR atau kamera apa sih Mbak Andin? Enggak, aku nggak pakai DSLR. Dulu pakai yang foto-foto awal-awal main IG pakai kamera itu DSLR bukan? Canon berapa? 60D. Canon 60D. Nah, itu kamera DSLR, tapi kemudian aku ganti pakai kamera ini kayak gini. Nah, ada lensanya yang biasa aku pakai, lensa ini yang bawaan dari Fuji-nya, lensa kitnya. Tapi ada juga lensa manual dari Fuji ini yang bisa cocok dengan Fuji film ini. Mana ya? Lensa jadul. Hah? Ini lensa manual. Ini fix lensa ya? Iya, 55. Oh, ini lensa 5. Ini lensa berapa? Ini focal length-nya 1650. Nah, ini 55. Tapi bukannya lebar, ini f1,8. Nah, aduh aku nggak ngerti ini. Jadi kalau lensa itu kalau mau lihat lensa berapa milimeter tuh biasanya ada angkanya nih. Di sini kalau sini lensa kit ini 16 sampai 55. F-nya itu ini f 3,5 sampai 5,6. F itu apa? Dari mana? Ini di depannya, di depan ada 3,556. Mana tulisannya? Ini. Bukan 3,5-nya. Ini. Tuh. 3,5 sampai 5,6. Itu bukaan atau aperturnya. Jadi kayak kalau di lensa tuh ada tutup bukanya, itu ukurannya namanya apertur di situ. Ini 3,5 sampai 5,6. Jadi makin kecil angkanya itu kalau bukaannya lebih kecil angkanya nanti hasilnya lebih bokeh. Makanya lensa yang ini yang 55 ini yang bukaannya bisa 1,8, kalau dipakai ini hasilnya lebih bokeh. Bokeh tuh blur di belakang. Belakangnya blur gitu. Blur di belakang, depannya jelas tegas tapi belakangnya blur. Tapi belakangnya blurnya tuh blur doang deh. Ini kayaknya nggak yang ada bulat-bulat blurnya gitu, ya kan? Ya. Kan ada yang kamera yang lensanya tuh belakangnya blurnya blur bulat-bulat kayak gitu loh. Nah, ini enggak. Nah, ini juga mesti ngatur-ngatur sendiri. Manual kita putar-putar sendiri sampai dapet mana yang kira-kira udah fokus apa enggak. Makanya aku jarang pakai lensa yang ini karena aku sendiri nggak bisa makanya. Gimana ya, kok nggak fokus, kadang udah sampai tangan gemeteran juga tetap aja nggak fokus. Aku pakai kamera ini aja yang pasti aja, udah tinggal cepret aja. Terus aku kan jarang ya setting kamera tuh diatur putar-putar gini.
Kalau orang tuh ngerti ini naikin aja speednya, ini naikin aja, ini pakai mode yang ini. Enggak, kalau aku mah aku puter-puter. Kayak auto. Enggak juga, nggak pakai auto juga. Aku juga suka pakai SR, juga suka pakai manual. Tapi aku puter-puter aja, pokoknya sak puter sampai dapat. Kalau udah dapat ya udah. Yang penting terang. Iya, yang penting terang. Nggak ngerti, soalnya nggak pernah pegang kamera. Ya coba aja pegang kamera. Aku juga dulu Dipakai, kalau dipegang doang mah nggak ngerti juga. dulu aku juga yang Canon itu kan minjem ya dari kantor ya. Itu nggak ngerti, nggak pernah megang kamera sama sekali, nggak pernah pakai kamera sama juga. Aku nyalain terus aku puter-puter, mana nih, ini tombol apa, ini tombol, aku coba semuanya pokoknya. Terus suruh naikin aperture aja aku nggak tahu, naikin speed nggak tahu, pokoknya semua aku puter-puter aja sampai itu bagus menurut aku. Udah gitu aja. Nah, kalau teman-teman di rumah, kita di sini tenang aja. Kita di sini nggak akan, halo Ci Amei, halo Bu Zen. Hari ini kita nggak akan bahas full semuanya tentang kamera, tapi hari ini kita juga akan bahas penggunaan handphone untuk foto-foto makanan. Artinya teman-teman di sini yang baru mau mulai foto-foto makanan, fotografi, nggak masalah, nggak perlu harus punya banget kamera mirrorless atau DSLR, tapi kamera handphone pun bisa. Kita juga akan bahas, masalahnya yang bahas tentang foto-foto itu adalah Teh Rika. Jadi di sini kita nggak bahas tentang foto. Kalau untuk video juga tenang aja teman-teman, nanti kita akan bahas. Aku kira dulu tuh kakak Andin masih SMA 3 anak ya. Nah, kita akan membahas juga videografi video untuk makanan tapi menggunakan kamera handphone. Aku pun nggak melulu pakai kamera apa sih kalau buat video, kamera mirrorless atau kamera buat video, kamera lah gitu buat video. Tapi aku juga pakai kamera handphone. Tapi aku biasanya pakai kamera handphone suami aku gitu ya. Teman-teman yang baru mulai pun bisa. Nanti kita lihat penjelasan dari Teh Rika. Sekarang kita lihat dulu Teh Rika udah bisa dipanggil apa belum? Rika. Teh Rika sepertinya belum online. Apa mau ayah duluan aja yang jelasin? Ya udah. Oke. Mau video dulu. Oke. Karena Teh Rikanya masih belum online, masih setting-setting. Teh Rika banyak banget yang harus di-setting. Jadi kita mulai aja dulu ya daripada waktunya tersita. Sekarang kita mau jelasin tentang videografi untuk makanan. Dan videografi ini terbagi jadi dua, yaitu videografi secara profesional. Nggak profesional banget sih. Yang videografi yang istilahnya rapi gitu lah ya, lumayan rapi, sama videografi yang ala-ala buat ditiru teman-teman di rumah yang mungkin belum mengerti videografi atau belum ada kamera profesional ya, kayak gitu. Silakan Bapak, ayo. Oh ya udah. Ini manggilnya teman-teman apa ibu-ibu ya? Ya udah teman-teman. Jadi itu bukan teman-teman kamu. Iya. Ya penonton dahsyat. Pertama soal video, tapi ini bagi dua bagian pembahasannya. Yang pertama workflow-nya Andin's Kitchen kalau bikin video tuh gimana sih, sama yang kedua tadi yang Mbak Andin bilang bagaimana cara buat video kalau alat-alatnya tuh sederhana, misalkan cuma punya handphone aja, bisa nggak sih gitu. Oke, jadi yang pertama workflow-nya Andin's Kitchen. Tapi sebelum ke workflow-nya saya mau kasih lihat alat-alatnya dulu. Nah, ini Andin's Kitchen kalau pertama kemarin pakai dua kamera ini. Yang satu Lumix, yang satu Fuji. Tapi sekarang udah pakai brand yang sama, yang satu Lumix, satu lagi juga Lumix cuma beda tipe. Ini Lumix G7, ini Lumix GX85. Nah, kenapa Lumix Andin's Kitchen pakainya? Ini sih lebih ke ini ya, preferensi pribadi gitu. Karena ada beberapa brand kayak Canon gitu kan, terus Sony itu juga bagus buat video. Cuma ada beberapa kendala kalau
kalau Sony, terutama Sony ya, kalau video masak kan nge-shootnya lama. Sony itu cepet panas baterainya, kameranya cepet panas, dan kalau udah panas nanti dia bakal mati. Nah ini yang G7 sama GX85 ini lumayan bandel gitu, jadi nge-shoot dalam durasi yang lama dia lebih tahan gitu. Tunggu. Tahan banting lah. Itu Sony itu panas, terus dia gampang mati. Mati dalam artian baterainya koit? Bukan, apa mati kameranya gara-gara overheat? kepanasan, overheat ya, overheat. Jadi bisa dia, gitu ya? iya kan kalau kepanasan banget nggak mati ntar rusak. Jadi dia otomatis untuk safety-nya. Jadi itu kalau Sony. Cuma memang Sony lebih bagus di autofocusnya. Nah yang tipe ini, yang Lumix ini, terutama G7 sama GX85 ini autofocusnya agak lambat. Cuma kan kalau video masak ini nggak terlalu banyak dipakai fitur autofocus gitu kan. Ini apa yang beda ini sama ini? Bedanya ini nggak ada. Ini kodenya apa? Ini GX85, kelihatan nggak sih? Ini GX85. Dia ini nggak ada input audio, jadi nggak bisa pasang mic gitu. Tapi dia ada image stabilizer. Jadi kalau teman-teman gerak-gerakin pas ngambil gambar itu nggak goyang-goyang banget gitu. Nah kalau yang ini ada input audionya, cuma dia nggak ada in body image stabilizernya. Jadi kalau dipakai nge-shoot di handheld gitu, itu bakal kerasa shaky gitu. Nah ini alatnya, lensanya kita pakai yang ini. Ini kan dipakai buat overhead shot. Itu ada Mbak Rika. Kita sapa dulu ya. Masih waiting. Iya, nunggu koneksi. Aku kayak orang teler emang ya? Aku kayak orang teler emang. Nggak bisa aja. Nggak dibilang kayak ngantuk. Garik Agrin, siapa? Yang dulu di pemeriksa katanya. Oh, Mas Agrin, iya. Ini siapa yang membariskan? Istrinya ya? Mungkin. Oh, Mas Agrin, iya. Salam ya buat Mas Agrin. Neng Andin, oh iya, Mbak Rika, Teh Rika, kok nggak mau keluar ya? Udah aku terima ininya, udah aku terima permintaan join requestnya, tapi belum keluar Teh. Kenapa ini ya? Diulang aja coba. Sebentar ya, aku ulang ya, sebentar. Internetnya kali. Ya, mungkin internetnya kali. Nih aku lagi nunggu lagi nih. Lagi koneksi lagi buat ke Teh Rika nih. Tadi lensanya kenapa ini? Tadi yang nanya apa? Lensanya lensa sakit. Iya, lensa bawaan. Yang ini lensa bawaan. Duluan keluar ini apa keluar ini duluan? Kayaknya yang ini duluan. Berarti itu lebih tua. Kan ini G7, ini GX85. Kan biasanya kalau angkanya lebih kecil dia yang lebih tua. Kok dia ini kameranya nggak bisa diginiin? Apa ini? Oh ini nanti dijelasin nanti. Bentar ya, ini koneksinya Teh Rika belum masuk ke aku. Coba di chat. Belum bisa. Tuh. Ngomong ya? Iya. Tuh. Oke. Tuh. Ayo Teh Rika. Mudah-mudahan sama. Iya. Aku tunggu. Bawa ini kali nyiapinnya banyak. Properti. Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ya Mbak Rika kan emang profesional. Kalau Teh Rika itu udah profesional teman-teman. Emang fotografer yang andal dan profesional. Ini kok kayak agak nggak tajam gambarnya, kenapa ya? Kameranya tipe apa Mbak? Tadi bisa diulang nggak ya? Ini kalau buat video ini pakai Lumix ya. Siapa tahu ada orang Lumix ya, bisa sponsor. Kita pakai Lumix. Nah ini buat video ini Lumix GX85. Ini Lumix, satu lagi G7. Beda. Ini kamera
Itu tuh unable to Unable join. to join, kenapa nih Teh Rika ini? Dia nggak ada. Rika coba cari. Ini Koneksinya kayaknya. Udah dijelasin. Kamera Lumix ini nih sebenarnya mereknya Panasonic ya? Iya, Panasonic. Ya kan kalau orang nggak ngerti kan ya. Jarang denger kan? Jadi kamera Lumix itu sebenarnya mereknya Panasonic. Iya, brand utamanya Panasonic, seri buat kameranya ini Lumix. Jadi kalau tadi balik lagi, kenapa pakai Lumix yang ini untuk video dia sudah bisa menghasilkan gambar dengan resolusinya 4K. Nah itu penting buat teman-teman yang mau syuting video memasak. Kenapa 4K? Karena kalau makin tinggi resolusinya, kalau misalkan teman-teman zoom itu nggak pecah gitu. Jadi kalau pas edit post productionnya itu, misalkan ada yang mau digedein, kalau resolusinya makin besar kan pas digedein jadi nggak pecah. Nah biasanya kamera-kamera yang standar gitu maksimalnya cuma Full HD kayak yang dipakai di X-A3 ini kan maksimalnya cuma Full HD resolusinya 1920 kali 1080. Jadi kalau memang nanti di zoom itu dia bakal pecah. Nah itu dari Kak. Terus kamera G7 ini ininya bisa di flip begini. Jadi kalau lagi masak, misalkan mau monitor apa yang dikerjain itu bisa lihat ke sini. Ini yang G7. Tapi kalau GX85 ini nggak bisa, dia cuma bisa flip ke gini doang, ke atas gini. Nah ini juga nih bisa digunakan. Ya itu bisa juga ke atas. Mirrorless. Itu ada yang nanya, Mbak Ica. Halo Mbak Ica, mau tanya kalau pakai kamera DSLR atau mirrorless itu size videonya nggak bisa 1:1 ya? Gimana? Aku nggak ngerti. Oh ininya apa? Rasio, ya rasionya. Bisa kalau nggak salah deh. Tapi kayaknya nggak tapi nggak tahu deh beberapa merek. Kalau merek ini kayaknya nggak bisa deh. Setahu aku ya. Sebentar dicek. Terika masih koneksi nih. Aku bolak-balik terima permintaan join requestnya, tapi belum masuk-masuk. Terika, belum bisa Teh. Tadi aku udah terima requestnya, tapi belum masuk-masuk. Ini lagi coba waiting for Rika Ekawati lagi. Oh, nggak bisa. Nggak bisa 1:1? Kayaknya nggak bisa. Jadi? Ya di editingnya aja dipotong. Rasionya maksudnya. Rasionya. Pas editingnya dipotong. Jadi pas editing bikin, kalau editing ada kayak kalau gambar kanvasnya ya. Kanvasnya dibikin 1:1 dulu baru kita tempel videonya. Tadi gimana ininya? Apanya? Apa sih tadi itu? Lensanya? Oh, 50 apa berapa? Iya, lensanya kita pakai cuma 3 jenis. Ini lensa kitnya yang bawaan waktu pas beli 14-42 mm. Jadi bisa di zoomin gitu. Terus ini yang lensa lain, ini 25, cuma ini f-nya lebih besar. Ini f1,7, jadi kalau buat ngambil gambar yang bokeh itu lebih bagus. Sama yang ini, yang 55, ini kalau kita ngambil yang agak jauh gambarnya, ini enak pakai ini. Jadi nggak usah ngedeketin kamera, dari jauh udah bisa tangkap gambar. Gitu juga. Ini bisa dipakai ke sini atau di sini? Bisa. Ini sebenarnya lensa jadul banget, ini tahun keluaran kayak tahun 90-an apa ya? Apa tahun 2000. Jadi buat iya, ini lensa buat kamera zaman dulu yang masih pakai film gitu loh. Yang masih pakai apa? Iya kan film ya. Yang dikrek-krek gitu. Diputar-putar itu. Iya. Lensa zaman dulu ini. Cuma dia bisa dipasang ke lensa modern yang sekarang mirrorless atau DSLR dengan pakai adapter gitu. Ini ada adapternya, jadi ini bisa dicopot adapternya tuh. Adapter itu maksudnya sambungan. Sambungan lah gitu, ini sambungan. Jadi ini lensanya segini. Ini bisa dipasang ke beberapa brand kamera, kan nggak semua lensa tuh kadang-kadang kayak lensanya Fuji nggak bisa dipasang di apa Canon gitu. Tapi kalau lensa yang jadul-jadul gini
Dia bisa dipasang ke beberapa brand kamera, tapi pakai adapter gitu, sambungan. Ini masih nunggu permintaan joinnya Teh Rika ya. Sambil dilanjut aja kali ya. Iya, aku pakai EOS M10 nggak bisa, dikirain kamera lain bisa. Iya, M10. Yang rasio ya, iya rasio. Itu harus pas editnya aja sih. Mana Mbak Rika? Belum bisa connect Mbak Rikanya. Teh Rikanya. Tuh, unable to join. Tuh, aku minta. Lanjutin aja dulu. Nggak apa-apa. Terus kamera yang apa lagi? Oh, terus ada kan Mbak Andin tuh ada. Iya, ada video yang tangannya tuh gerak, tapi kameranya tetap nge-record gitu. Kedua tangannya muncul di gambar, tapi tetap nge-record. Itu tapi nggak bisa. Iya, tadi Teh Rika request berkali-kali, udah aku terima, tapi nggak bisa connect. Nah, terus aku request balik ke Teh Rika, tapi belum bisa connect juga. Aku jadi bingung. IG-nya coba di-update deh. Ada yang belum update nggak? Update IG. Apa? Coba sebentar. Instagramnya udah di-update belum? Kenapa ya? Atau Mbak Rikanya yang ini online, kamu yang di-invite, coba di-end dulu aja kali. Coba tunggu. Teh Rika gimana? Lanjut dulu aja ya kali ya. Oh ya udah. Terus ini ada yang video yang lagi Mbak Andin masak di dapur, tapi tangannya kelihatan dua-duanya. Itu pakai apa sih ini? Pakai GoPro. Jadi GoPro-nya itu dipasang di kepala gini, ngadep ke bawah. Jadi tangannya berkegiatan, tapi tetap nge-record. Ini GoPro ini. Ini action cam. Terus apa sih action cam itu? Ya kamera ini beraksi. Kamera kamera kecil biasanya buat olahraga sih ya, buat kegiatan-kegiatan ekstrim gitu. Bisa nggak? Nah, aku lagi belum Teh Rika. Lanjut. Nggak ada Teh Rikanya. Tuh dibalik yang invite coba. Dibalik yang Jadi ini di end dulu aja, mendingan di end dulu, nanti Mbak Rika online, kamu di invite Mbak Rika. Ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Nek. Aduh, punten pisan. Ya teman-teman, iya tadi Andin juga udah bilang kalau Teteh masih setting-setting ya Teh ya. Tadi kita udah pembukaan Teh, kita mau ngomongin tentang videografi sama food fotografi. Untuk yang food fotografinya ini akan dibahas oleh Teh Rika. Lalu yang tentang videografinya ini akan dibahas oleh suamiku. Nah, yang dari kedua sisi, dari food fotografi sama dari food videografi, kedua-duanya kita akan bahas secara yang satu bisa ditiru oleh ibu-ibu di rumah yang belum ada kamera profesional, dan yang satu lagi yang dengan kamera. Oke. Ya, tadi sih connect. Jadi tadi kita udah sempat bahas sedikit yang videografi sambil nunggu Teteh connect. Ini mau Teteh lanjutin mulai Teteh dulu apa kita lagi? Oh, mangga silakan, bebas aja sih. Mau misalkan tektokan nanti saling diskusi gitu boleh. Konsepnya terserah, bebas, Teteh mengikutin aja. Ya udah. Oh iya, nanti di save ya Teh ya itunya IG live-nya supaya nanti bisa di-share di YouTube. IG live-nya nanti di-save di IG TV supaya bisa di-share di YouTube lagi. Siap, insya Allah. Nah, mungkin pertama yang karena tadi aku udah tanggung, aku lagi pembahasan, mungkin aku videografi dulu kali ya Teh ya. Oh, boleh, bangga. Aku mulai videografi tapi mulai dari awal tapi gitu dah. Oke, silakan Bapak dimulai penjelasannya. Ya udah, balik lagi kita dari awal lagi. Oh ya, salam kenal Teh, saya Reza.
Ya, sama. Mbak Andin. Kita suaminya Andin. Tim ya, Masya Allah. Jadi teman-teman, kita ulang lagi penjelasannya yang soal videografi, balik lagi dari awal. Pertama, nanti kita akan jelasin yang pertama bagaimana cara kerja atau bagaimana Andin's Kitchen itu kalau ngambil gambar video sama ngeditnya. Kemudian yang kedua, gimana tips-tipsnya buat teman-teman yang misalkan nggak punya kamera yang proper, untuk coba gimana caranya biar bisa bikin video pakai handphone gitu kan. Nah yang pertama, gimana sih Andin's Kitchen bikin video, yang kita kenalin alat-alatnya dulu. Yang kita pakai itu kameranya ini Lumix dari Panasonic Lumix G7. Ini kamera yang dipakai buat ngambil gambar dari atas gitu, yang overheadnya gitu. Terus yang kedua, kita pakai Lumix juga GX85. Ini yang buat ngambil B-roll atau yang gambar-gambar zoom-nya gitu. Nah, untuk lensanya ini pakai lensa kit, sama yang satu lagi lensa 25 mili, sama ada satu lensa 55, ini lensa manual, lensa jadul. Nah, kenapa pakai Lumix buat ngambil video? Ini sebenarnya preferensi sih, karena kan sebenarnya ada banyak brand ya untuk kamera. Iya, betul. Ada Sony, ada Fuji, ada Canon gitu. Kenapa Lumix? Yang pertama karena memang ini yang pertama punya. Terus kalau ini tuh lumayan tahan banting, terutama buat ngambil video, karena dia lebih tahan buat syuting lama-lama, jadi nggak cepet overhead. Nah, kalau brand-brand kayak Sony sama Fuji itu kalau nge-shoot lama-lama, beberapa pengalaman berapa kali pakai tuh sering mengalami overheating gitu. Jadi tiba-tiba mati sendiri gitu. Lumayan tahan banting. Terus yang kedua, ini juga seri yang sudah bisa menghasilkan gambar 4K. 4K itu resolusinya tinggi, jadi kalau pas ngedit, kalau misalkan ada objek yang pengen di zoom itu nggak pecah gitu. Nah, ini untuk kameranya yang mirrorless. Terus ada lagi, ini yang GoPro. Ini kalau video-video yang iseng sih, kalau misalkan males setup studionya gitu, pakai aja nih di kepala gitu, terus Mbak Andinnya langsung masak di dapur gitu. Jadi nanti kelihatan tangannya dua-duanya gitu. Nah, ini GoPro 7. Kemudian setupnya gimana? Kasih lihat aja ya. Kamu pegang kameranya. Kalau pas maksimal ngetek video, memang kan tadi katanya kenapa pilih Lumix karena dia nggak gampang overheating ya. Maksimalnya memang berapa menit sih kalau untuk nge-shoot itu? Apa kan biasanya beberapa orang itu nge-shoot tuh paling 3 menit, habis itu jeda karena butuh untuk bikin transisi gambar gitu, biasanya kayak gitu. Mungkin bisa diceritain? Iya, jadi kenapa butuh yang lama, karena kalau workflow-nya Andin's Kitchen tuh kan saya sambil kerjaan lain juga, jadi suka sering ditinggal gitu. Kalau Mbak Andin kan nggak bisa mencet on off record-nya, jadi lebih enak dinyalahin udah langsung masak sampai selesai gitu. Kalau dibikin nggak ada jeda sama sekali gitu ya? Pertahapan itu kan ribet ya. Kalau dibikin ini goreng dulu terus stop record, terus nanti ini stop record lagi, nah itu agak ribet. Jadi sekali mencet tuh record sampai selesai gitu. Nah, terus ini kalau setupnya coba dilihat. Nah, ini kita pakai meja biasa, meja makan di rumah. Jadi karena ini dikelepaskan, ini juga ruangannya luas dan proper, jadi pakai tatakan kayu ini. Terus di sini nanti ditaruh kompornya, lalu kompornya di tengah gini. Terus nanti untuk lihat, madep ke kamu. Gelap semua. Gelap semua. Nah,
Nah, ini untuk kamera overheadnya di sini gitu, jadi pakai tripod arahin ke bawah. Nah, untuk yang satu lagi yang zoomnya itu pakai kamera tripod di sini, jadi setupnya kayak gini aja sih. Jadi nanti masak, masak, ini nge-record, udah saya tinggal sampai selesai, tinggal di stop recordnya. Gitu. Paling saya cuma ngambil b-roll atau shoot yang zoomnya beberapa kali aja gitu, jadi nggak standby terus di lokasi syuting. Itu terus ini kalau video masak ini di lain lokasinya terang, jadi karena di dalam rumah kita butuh lampu. Nah ini namanya softbox atau buat membuat cahayanya lebih kuat gitu. Jadi kalau cuma pakai ini nanti lampunya terlalu hard gitu, terlalu terang, jadi kurang enak di gambar. Nah itu kita butuh softbox. Tuh ada yang nanya Mbak Dilesina, softboxnya 2 biji. Iya, softboxnya 2 biji kanan kiri. Sebenarnya lebih bagus ada lagi satu lagi di atas gitu. Jadi buat highlight ya. Bayangannya juga bayangannya jadi lebih bagus gitu, nggak banyak shadow. Ini tapi karena keterbatasan tempat ya udah pakai yang ada aja. Ini juga punya temen ini punya kita softboxnya. Ini murah tuh harganya. Aku video sekarang satu set itu kayak udah 250.000 deh, udah sama lampunya, udah dapet standingnya juga. Jadi kalau mau beli 2 itu sekitar 500, bisa di setup seperti ini, ada ke tempat masuknya, ini kamera di sini, satu lagi kamera buat b-rollnya atau yang shoot zoom in detail. Ini kayak pakai lampunya juga lampu biasa, bukan lampu shooting yang mahal. Silau. Ya silau. Kalau dibuka silau. Ini lampu neon, lampu bangan gitu. Ya ada Kak Ardi nonton. Halo Kak Ardi. Kak Ardi halo. Nah ini 2 lightingnya. Oh, Mbak Dila bilang beli 270 belum sama lampu di Tokopedia. Iya. Jadi mungkin ada yang kamera yang mau lebih murah, kayak 2,5 ada. Itu. Sebenarnya yang ini kurang bagus, setup yang overhead. Kalau teman-teman sering lihat tuh kan kayak ada video yang BuzzFeed testi video itu yang dari atas banget itu. Iya betul. Itu memang ada setupnya gitu kan. Jadi benar-benar lurus gitu nge-shootnya. Nah ini agak miring karena ini pakai tripod, tapi udah lumayan lah gitu. Dan kalau lihat videonya Mbak Andin kan juga tangannya tuh dari atas ya. Kalau video yang testing kan tangan dari sini gitu, dari bawah kameranya. Nah ini kelemahannya babak ini, tapi kalau nanti punya tripod yang bisa overhead gitu, kan bisa dia bentuknya tuh ini begini gitu, jadi nanti lurus di horizontal. Tuh kata Kak Ardi ada tripod yang bisa flat lay kok. Ada yang bisa flat lay, ada yang custom kita bikin sendiri juga bisa sih sebenarnya. Iya. Lihat aja sesuai sama kebutuhan. Nah itu lebih bagus kalau punya yang seperti itu, jadi view-nya juga lebih enak dari overhead. Nah terus apa lagi? Yang pakai handphone nanya tadi. Pakai handphone bisa sih, malah menurut saya kalau pakai handphone lebih gampang ya. Cuman memang balik lagi ke kualitas mungkin ya, Mas Reza sama Neng Andin. Jadi biasanya permintaan klien kan kalau memang kita udah permintaannya udah profesional, kita juga perlengkapannya harus profesional ya. Gak mungkin kan? Kalau untuk standar kliennya perusahaan nggak mungkin kita pakai handphone. Tapi kalau misalkan hanya untuk konten kita pribadi, kalau memang punya udah repotnya juga lebih murah, lebih fleksibel juga kan kalau handphonenya, lebih ngikutin gitu. Lebih gampang pakai 2 handphone. Pakai lampu yang berapa watt? Pakai lampu yang berapa watt tadi ada yang tanya. Aduh, wattnya lupa. Kayaknya yang paling gede deh ini yang twister yang 60 watt biasanya ya. Biasanya 60 watt ya. Iya, saya juga lupa berapa. Pokoknya cari aja toko listrik yang paling gede lebih enak. Jadi
Gimana gitu? Kalau gelap kan bisa ngatur gampang Benar, benar, benar. di kameranya. Nah, kalau kurang terang itu yang susah, karena kalau misalkan di kamera kita naikin ISO-nya itu kan nanti jadi Betul. Noise ya. grainy, Iya, betul. jadi kurang bagus gitu. Mendingan cari yang Iya. kalau cari lampunya cari yang paling terang aja udah gitu. Betul, betul. Betul. Jadi nggak ribet nanti. Terus apanya? Kalau alat-alat masak mah standar Bandis nggak pernah, karena ngontrak kan ya, jadi kita juga nggak banyak bawa apa panci-panci yang lain, cuma yang standar-standar aja yang teman-teman biasa lihat di video gitu. Terus kalau misalkan ada lagi, tadi mana ya? Mana? Itu di kameranya tuh. Ini juga coba dikasih. Ya, kalau misalkan ada video yang Mbak Nitsnya ngomong, itu kita pakai ini mic eksternal yang ditancepin ke kamera, jadi supaya suaranya lebih jelas. Atau kalau misalkan punya yang model wireless gitu, jadi ini ada transmitternya, terus Mbak Nitsnya pakai mic yang nempel di badan, gitu, clip on-nya itu juga lebih bagus lagi. Cuma kalau buat yang clip on itu nanti suara apa sih masakannya misalkan ada sizzling gitu, itu nggak kedengeran gitu kan. Makanya kita pakai ini supaya masakannya juga kedengeran, misalkan lagi goreng-goreng atau apa. Itu mic apa? Mic ini mereknya Boya. Aku mau nanya dong. Nah, Ini apa untuk ngambil footage? Kemarin kan lihat tuh videonya Neng Andin yang bikin roti ya, roti goreng ya kalau nggak salah ya. Jadi yang ada adegan si videonya tuh agak muterin si mixer loh. Nah itu gimana tuh cara ngambil gambar kayak gitu? Objeknya ya, muterin objeknya. Betul. Oh iya, jadi kalau yang itu misalkan apa? Jadi kan tadi ada dua, ini yang benar-benar diem aja nih kameranya, nggak diapa-apain. Iya betul. Cuma ngadep ke kompor sama pancinya. Nah ini yang satu lagi ini yang yang saya pegang itu biasanya dipakai buat ngambil, istilahnya kalau video tuh B-roll gitu. Jadi insert video yang close up lah gitu kan, supaya lebih memberikan variasi pada videonya. Nah ini saya pegang sendiri, misalkan mau shoot di sini ada makanan, ya udah saya pegang, ini saya puterin gini gitu. Nah ini pakai kamera GX85. Kenapa GX85 ya tadi? Karena di sini udah ada stabilizernya, jadi di dalamnya ini ada ibis ya? Ada ibisnya. Jadi kalau misalkan pakai tangan juga nggak terlalu goyang. Terus kan pas di editing juga dibikin speednya itu diturunin, jadi nggak terlalu kelihatan misalkan bikin slow mo gitu. Iya, bikin slow mo, jadi lebih kelihatan hands on atau perlu pakai gimbal? Enggak sih, nggak pakai gimbal, pakai ini aja, pakai hands on berarti ya, sambil jalan gini. Kalau mau stabil headstrapnya, strapnya itu dipakai dikalungin ke leher, terus agak ditarik ke leher ya. Oh, jadi sebenarnya dia kayak menaruh berat bebannya di leher gitu. Oh, bebannya ketarik ke leher, ketahan. Soalnya kalau pakai tangan kan lebih shaky. Nah, iya, lebih tremor leher, gitu kan tangannya. Kalau di leher, terus dikalungin leher, terus kita tarik, terus kita gerakin, ini lebih stabil gitu. Kan kalau kayak gini lebih stabil dibanding. Untuk video yang slow mo tadi, speednya berapa Mas? Kalau mau ngambil video slow mo itu mainnya di speed berapa biasanya? Kalau ini cuma maksimalnya di 60 fps, jadi settingannya cuma yang 60 fps. Biasanya kalau di editingnya itu diturunin speednya jadi sekitar 30% gitu. Oh, 30%. 30% dari 60 fps, dari speed normalnya, dari yang biasa. Tapi terserah sih selera, kadang jadi kadang 50%, kadang 30% speednya gitu. Balik lagi ke kebutuhan ya. Yang kebutuhan, jadi bebas. Ya ada itunya, nggak ada patokannya. Nah itu untuk video menggunakan yang kalau kita menggunakan kamera di description.
Nah, terus kalau misalkan teman-teman misalkan nggak punya alat-alat seperti ini, karena kan ya misalkan baru-baru mulai bikin video gitu kan sayang ya misalkan beli-beli kamera yang kayak gini gitu. Tapi kalau misalkan mau coba bisa pakai handphone gitu. Ya. Beberapa kali juga Andin bikin video masaknya pakai handphone, tapi ya dengan kualitasnya tentu nggak sebaik yang pakai kamera mirrorless seperti ini, karena resolusi atau kualitas video di handphone kan juga terbatas. Nah, caranya gimana sih gitu? Caranya sebenarnya simple aja. Kalau video masak pakai handphone itu ada dua tipe. Kalau saya ada yang satu kameranya dipasang di tripod gitu, kan ada tripod yang buat handphone ya. Nah itu dipasang misalkan di tripod terus dimodelin pasangnya kayak gini juga, itu juga bisa. Atau ada yang videonya itu modelnya dipegang pakai tangan gitu, yang jadi satu tangan kiri videoin, tangan kanan sambil masak gitu. Oh, sambil gini sambil masak gitu ya? Iya, jadi handheld sama satu lagi pakai tripod. Nah, kalau enaknya kalau pakai tripod, jadi kayak tadi saya bilang bisa ditinggal gitu kan, nge-record terus kita bisa masak bebas gitu, tangannya nggak ribet dan nggak butuh bantuan orang gitu kan. Tapi kalau pakai handheld sambil masak ya terbatasnya mungkin nanti footage-nya itu diambilnya per tahapan masak gitu. Jadi misalkan pertama numis gitu kan, numis, videoin, terus stop dulu, terus nanti masukin bahan apa, videoin lagi gitu kan. Terus pas udah matang baru videoin lagi, jadi dipotong-potong gitu kalau pakai tangan. Nah itu nanti digabungnya pas editing tuh. Nah kalau editingnya, kalau Andis Kitchen, kalau misalkan pakai kamera, semuanya sih, kalau pakai kamera sama pakai handphone, ngeditnya di laptop. Di laptop itu pakai Adobe Premiere Pro yang 2018. 2018 yang terbaru berarti ya? Itu sih, ya itu berbayar. Kalau teman-teman misalkan mau ngedit yang gratis bisa pakai ada masalah Filmora atau DaVinci Resolve, itu juga gratis. InShoot juga gratis. Nah, karena saya biasanya pakai Adobe Premiere Pro ya, jadi pakai itu gitu. Tapi kalau misalkan mau ngedit di handphone, ada juga beberapa aplikasi yang saya rekomendasiin gitu kan. Saya punya listnya. Kalau di handphone ngedit bisa pakai yang pertama itu bisa KineMaster. Itu ada versi gratis, ada versi pro-nya. Atau yang kedua InShoot, bisa dicek di Play Store. Nah, yang terakhir nih yang saya rekomen itu yang terakhir saya nemu dan saya coba pakai enak, itu ada namanya VN Video Editor. Itu gratis, tapi dia itu VN Video Editor gratis, tapi fitur-fiturnya itu lumayan lengkap gitu. Jadi buat dipakai editing tuh enak gitu. Nah itu tiga itu yang saya rekomendasiin, VN, InShoot, sama KineMaster. Ada juga sih yang pakai Power Video, bahkan ada yang edit pakai TikTok juga bisa juga. Iya. Karena lebih simpel sih. Lebih simpel. Jadi kalau masalah editing sih lebih ke preference apa. Karena masing-masing orang kan beda gitu, lebih familiar pakai apa. Dia sama selera juga mungkin ya. Karena kan kalau ngedit video masak ini nggak perlu ribet-ribet, nggak usah transisi dan sebagai macamnya yang ribet-ribet, kasih efek itu kan nggak perlu. Yang penting kan dia itu nge-cut dari tahap 1 ke tahap 2 ke tahap 3 gitu kan. Betul. Itu yang terus penting. Tadi gitu. Salah satu enaknya ngedit video pakai TikTok itu musiknya gratis, jadi kita nggak akan kena copyright gitu. Kalau buat konten iseng-isengan itu udah lumayan banget lah, daripada kita kebentur susah-susah banget nyari backsound gitu. Biasanya TikTok jadi salah satu yang recommended ya. TikTok udah gratis ya. Kalau di Andis Kitchen kan kalau saya suka nyari-nyari dulu videonya, lagunya di YouTube yang non copyright, atau ada yang langganan di beberapa platform penyedia lagu gitu kan. Itu juga bisa gitu. Itu sih kalau untuk video Andis Kitchen. Apalagi ya, Bu? Apa? Apalagi ya?
Tadi Eh, video foto udah ya. ada referensi nggak untuk kalau kita mau belajar gitu, misalnya ke akunnya siapa atau ke websitenya siapa atau channel YouTube apa untuk bikin video, terutama bikin footage-nya gitu. Biasanya kan butuh footage yang bervariasi ya, Hmm. apalagi untuk cooking. Iya, iya, iya. Dulu kalau dulu saya sih banyak itu sering ngikutin kalau yang di Indonesia tuh itu si Mas Anjas Maradinata itu Daunet Oh, Daunet Channel. Nah itu oh, kalau mau belajar video di situ bisa. Cuma kalau di luar negeri ada banyak. Tapi udah dulu deh. Bentar, pindah dulu. Ada yang tanya website audio non copyright apa aja? Kalau non copyright susah kayaknya kalau ini deh. Kalau non copyright carinya di YouTube aja. Ketik aja lagu, misalkan yang temanya happy, happy non copyright gitu. Atau oh, jazz non copyright gitu. oh. Tergantung seleranya. Atau dangdut non copyright itu juga bisa. Dangdut. Banyak. Ya. Itu sih untuk video. Nanti kalau tanya nanti detailnya tanya-tanya aja ya. Jadi biar lebih interaktif gitu. Mungkin lanjut ke langsung ke Rika. teknikanya soal fotografi. Fotografi, kalau fotografi kayak gitu aja kayaknya udah sering dibahas sih kayaknya. Fotografi. Iya, saya malah bingung. Saya berdasarkan pertanyaan aja kayaknya. Apa yang mau teman-teman ketahui Oke. soal food fotografi gitu. Karena kalau food Uh-uh. fotografi ya kayaknya sudah terlalu lumrah, kayaknya udah pada bisa sih kayaknya. Karena sekarang udah trennya Oh, ke audio visual ya. Dari mungkin awalnya dari dari visualisasi, kemudian sekarang trennya udah apa sudah maju ke audio visual. Jadi kayaknya video sekarang lagi sangat-sangat menarik gitu. iya lebih menarik untuk ditonton gitu ya. Betul, betul, betul. Teteh girunya apa aja teh kalau teteh? Nah ini mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Kalau Teh Rika pakai kamera apa? Kamera, kameranya saya cuma Fuji. Fuji, Fuji. oh Jadi Fuji. Puji apa teh? awalnya X-T2, sekarang XH1. Yang sering dipakai karena XH1 ada IBIS-nya. Jadi kalau untuk video lumayan lah Oh, gitu. iya. Nggak terlalu goyang gitu. Karena dia ada yang build stabilizer ya. Terus uh, itu lensa, kalau lensa pakai 56 APD f1.2 sama lensa 80 yang makro. Udah sih itu. Kalau Terus foto, lightingnya gimana kalau Teh Rika? Lightingnya pakai speed light atau continuous kayak pakai softbox di sini video ini? nah kalau lighting Ya. saya pakai 3. Yang pertama cahaya matahari itu yang terbaik karena kalau cahaya matahari, kalau kita udah kenalan sama matahari kayaknya susah move on ya. Mau pakai lampu sejenis apapun tetap suka beda gitu. Terus tiap jam itu memang sifat cahayanya tuh beda karena saya selalu pakai mode manual di kamera. Jadi benar-benar saya menikmati proses ngambil foto ketika ada matahari. Kemudian kalau memang sudah sangat terpaksa nggak keburu siang, akhirnya moto malam, akhirnya saya pakai lampunya Godox XL 200 watt. Kenapa pakai yang wattnya gede 200 watt? Karena selain pakai foto juga pakai untuk video. Karena memang butuhnya wattnya gede kan. Kalau waktu masih ngambil foto aja saya cuma ngambil yang 60 watt. Tapi karena sekarang dipakai untuk video juga, jadi pakai yang 200 watt. Sama sekarang pakai flash eksternal juga. Berapa saya? Ada 200 ya? Lupa aku. Ada berapa ini? Ada 200 atau ada 300 ya? Itu pakai HSS ya. High speed light. Kenapa? Karena sekarang memang kadang-kadang main di digital imaging juga butuh foto-foto yang memang butuh splash tinggi, butuh speed tinggi, jadi kayak foto-foto splash yang kayak gitu-gitu akhirnya pakai flash eksternal juga karena dia memang speednya sangat-sangat cepat. Dan untuk foto-foto kayak sekarang kan kadang-kadang foto produk itu nggak cuma food ya, kadang-kadang yang gede-gede kayak jilbab, gamis gitu kan. Ya, kalau pakai flash itu sangat-sangat membantu karena proses editing, retouch di Adobe nggak terlalu banyak PR karena dia udah saya sendiri kadang amazing gitu karena hasilnya tuh lebih bagus dari aslinya gitu.
kayak Iya, gitu. iya. Oh, Oh ya, mungkin teman-teman ada yang nggak tahu splash itu apa sih, yang itu yang airnya tumpah-tumpah ini. gitu ya, Oh kayak iya, air muncrat. iya airnya Ya, muncrat-muncrat. Nah itu kan kalau kalau pakai cahaya biasa kan terus di shoot kan nggak mungkin ketangkep. Nah makanya tadi butuh ya, flash yang speedlight itu supaya betul. ketangkep ya. Kita butuh Tadi pakai ada itu yang tanya untuk teh, ngebantu. Ya, kenapa? Mbak Dila nanya sinar matahari paling bagus jam berapa? Oh, sinar matahari yang paling bagus itu kalau pagi sekitar jam 8 sampai jam 10 itu cahaya matahari terbaik, kalau sore jam 3 sampai jam 5. Jadi ini disesuaikan dengan kondisi rumah teman-teman. Ini ngadep cahayanya timur atau barat. Nah, kalau yang utara atau selatan gimana? Ya disesuaikan dengan jumlah cahaya yang masuk sih. Kalau bisa, kalau di indoor itu ada beberapa mungkin bisa pakai disiasati dengan genteng kaca gitu. Karena saya ruang jemur juga pakai genteng kaca dan dapur juga ada satu bagian yang dia ada genteng kacanya. Jadi dan dari jendela Oh besar jadi terang. kebetulan, betul betul, rumah itu kebetulan posisi di hook. Jadi dia ngadep ngadepnya sih utara selatan, cuman dia sisi kiri itu timur. Jadi kalau pagi-pagi enak banget cahaya masuknya banyak banget gitu. Karena jendelanya Hmm. lumayan besar kayak gitu. Teteh kalau foto-foto yang Andin suka bilang teh ini cahaya ilahi itu sebenarnya cahaya natural atau cahaya edit teh? Nah, cahaya ilahi itu tuh ada banyak kemungkinan. Yang pertama itu bisa efek dari penggunaan hood kamera, jadi efek flare sebenarnya, flare-nya lensa. Jadi kalau saya dulu pakai lensa 35. Lensa 35 atau lensa 56 itu jenis-jenis lensa ya. 56 itu artinya focal length jarak antara objek sama kita moto itu 56 cm. 35 itu artinya jarak mini paling dekat itu 35 cm, nggak bisa lebih dekat dari itu. Kalau lebih jauh bisa. Kayak gitu ya. Jadi lensa 35 atau 56 dia punya efek flare yang berbeda. Ketika dia kena cahaya matahari, jadi ada pantulan itu yang namanya itu flare. Nah, itu yang ngebentuk efek-efek cahaya ilahi itu. Tapi kita bisa pakai yang fake, yang palsu, bisa. Kita pakai post processing namanya. Di Photoshop ada namanya efek flare. Kita bisa tambahkan itu. Tapi bisa nggak semua foto digituin? Nggak bisa. Jadi nggak semua foto kita bisa pakai cahaya ilahi itu, nggak bisa. Ada foto-foto yang bisa masuk pakai efek itu, ada yang nggak bisa. Nggak bisa tuh dalam artian nggak pantas ketika itu masuk, nggak pas. Kayak gitu. Dan cahayanya itu kita sesuaikan dengan tone-nya. Kan kalau foto saya cenderung hangat ya. Orang-orang bilang warm. Warm. Jadi beda dengan misalkan beberapa food blogger Rusia itu kan biasanya tone-nya dingin ya. Karena memang di sana kondisi cuacanya juga dingin gitu kan. Kalau saya warm karena saya ngerasa kita di Indonesia ini di garis khatulistiwa ini satu titik terhangat. Jadi kalau foto-foto warm itu lebih cocok dan lebih banyak peminatnya. Dari klien sendiri banyak meminta tipikal foto seperti itu, terutama untuk masakan Indonesia. Akhirnya ya pakai efek kayak gitu masuk, tapi dengan warnanya sesuai. Atau trik yang pertama tadi memang dari lensanya ya, efek flare itu dari penggunaan hood atau lensa. Kemudian yang kedua bisa editing di post processing, mau pakai Photoshop atau pakai aplikasi-aplikasi kayak PixArt atau lens distortion bisa. Kemudian yang ketiga bisa kita pakai efek bokeh sebenarnya. Jadi pakai lensa dengan deep of field besar. Misalkan saya pakai f1.2. F1.2 di depannya dikasih daun-daun yang kuning kehijauan. Itu kayak cahaya matahari yang seperti itu. Padahal bukan. Itu taruh di mulut lensa. Jadi bokeh. Kelihatannya jadi kayak cahaya surga padahal bukan. Itu efek bokeh sebenarnya. Jadi ada berapa tadi? Ada 3 tips ya. Kalau mau bikin kayak gitu. Akunnya apa Mbak? Nggak kelihatan di monitor. Akun apa? Akun siapa? Ini akun Teh Rika Ekawati. Kalau akun aku namanya Andin's Kitchen. Kalau edit tulisan foto pakai aplikasi apa? Edit tulisan kalau saya tergantung sih. Kadang-kadang kalau mau simple, kalau di handphone aja pakai Ponto cukup. Download font-nya di davon.com. Iya, pakai Ponto. Itu installnya gratis. Kemudian font-nya itu juga gratis. Bisa cari di davon.com. Kita bisa pilih ada ribuan font di situ. Aku pakai Snapseed aja sih kalau ngedit foto ya. Sama tag foto editor apalah gitu. Pakai itu aja. Terus pakai OneLight. Teteh kalau pakai handphone gimana?
Pakai handphone sama aja sih. Saya pakai Galaxy Note 9. Tapi sama aja sih kalau pakai handphone, cuman kita harus pahami handphone itu lensanya wide, lensanya lebar. Jadi kita harus mensiasati supaya tidak terjadi distorsi di foto. Kan kalau pakai kamera kita bisa ganti pakai lensa fix ya. Nah, lensa 56 ini kan lensanya cenderung stabil, tidak distorsi. Jadi dua gelas yang bersampingan gini, berdampingan, kita akan melihatnya dua gelas itu tegak lurus sama kayak dua botol. Beda dengan kita pakai handphone. Pakai handphone, yang depan agak mencong ke kiri, yang belakang agak mencong ke kanan. Nah, itu pakai handphone. Nah, gimana cara mensiasatinya? Yang pertama, kita atur focal length. Jarak dari kita ke objek foto itu harus agak jauh, nggak boleh terlalu dekat. Semakin dekat semakin distorsi, semakin kembung. Terus jarak antara objek dan background itu juga harus agak jauh, jangan terlalu dekat. Jadi kalau ditanya lebih mudah foto pakai HP atau foto pakai kamera, sebenarnya dua-duanya punya kesulitan sendiri. Kalau pakai kamera, kita dengan alas foto yang kecil, cuma ukuran misalkan 1 meter kali 1 meter itu udah sangat cukup. Karena apa? Karena kita bisa pakai lensa fix yang itu nggak butuh terlalu besar space. Tapi ketika kita pakai handphone untuk mensiasati distorsi tadi, otomatis kita butuh ruang kerja yang lebih luas. Kalau mau nyaman berapa? 2 meter mungkin, kali 2 meter itu sangat-sangat leluasa. Karena memang kita kan nggak mau distorsi tadi kan, akhirnya terus kita juga ganjel koin di ujung-ujung, di bawah-bawah piring, di bawah-bawah botol. Jadi kesulitannya juga ada pakai handphone. Kalau mau kalau mau bagus jadi pakai handphone tapi rasa kamera gitu istilahnya. Iya. Betul. Jadi perjuangannya juga ada sama. Foto pun pakai one light posisi softbox di mana? Nah, untuk teknik lighting di food photography itu sebenarnya ada beberapa, ada 3 yang saya tahu. Ada namanya backlight. Jadi softbox di belakang objek yang kita foto, di depannya kita tembak lagi pakai reflektor atau pakai light lagi boleh, bebas. Kemudian yang kedua side light. Jadi cahaya dari samping kanan. Yang nggak boleh apa? Cahaya dari depan. Karena bikin cahaya flat. Kiri kanan belakang gelap, tiba-tiba cahaya dari depan tembak. Tapi kecuali kalau lagi video gini, foto ke muka kita cahaya salah. Tapi ketika di makanan itu nggak bagus buat makanan. Terus satu lagi tekniknya rim light. Rim light itu mungkin bukan buat makanan, ya kebanyakan justru buat produk. Misalkan kita foto parfum, pengen kelihatan lekukannya, atau foto biola yang pengen kelihatan bodinya atau gitar, kita bisa pakai teknik rim light. Jadi tekniknya tuh dari samping ditembak secara diagonal, atau dari belakang tapi ditutupi jadi cahaya tetap masuknya dari samping. Kayak gitu. Biasanya dia memang fungsinya rim light ini untuk membuat siluet, membuat lekukan. Siluet. Betul. Iya. Pakai rim light. Teteh berarti banyak iya, maksudnya banyak perintilan fotonya ya, apa sih propertinya dong artinya. Dan alas fotonya banyak banget, aku lihat deh, banyak ya. Lumayan, karena menyesuaikan, karena kan saya moto dari 2014, sekarang 2020, udah 6 tahun berjalan. Sebenarnya awalnya sedikit, tapi lama-lama jadi banyak juga. Kadang-kadang jadi banyak kan. Iya, ada permintaan kan orang maunya yang begini, maunya konsepnya terang. Klien itu kan macam-macam ya. Ada produknya kan nggak cuma food yang saya foto, kadang-kadang non food kan. Sepatu ya teh. Ya sepatu, gamis, jilbab gitu kan, bros, tas, macam-macam. Jadi ya udah, jadi memang harus menyesuaikan dengan kebutuhan klien gitu. Mau nggak mau akhirnya. Kalau list itu gimana? Kalau teteh sendiri? Food styling. Kalau food styling kayak gitu sih sebenarnya. Kayak food styling itu kita yang harus kita asah tuh taste, selera. Karena selera untuk styling setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang nggak mau ribet, jadi ya udah taruh aja. Biasanya dia polanya, jadi ada komposisi, ada namanya tema komposisi dalam fotografi itu. Ada yang mau simpel itu biasanya dia pakai prinsip, kalau nggak hand in frame, dia pakai komposisinya dead center, taruh di tengah aja. Padahal komposisi dalam fotografi itu ada banyak, ada Fibonacci, ada rule of third, ada rule of odd, ada negative space, ada positive space, ada passive space. Ada banyak banget kalau secara teori ya. Jadi biar nggak bosenin gitu, biasanya saya explore satu-satu.
Jadi orang bisa ngelihat, oh ya ini kenapa perlu untuk berubah-ubah, berganti-ganti atau dicoba semua. Pertama ini untuk meningkatkan kemampuan diri kita. Yang kedua, biar orang nggak bosan ngelihatnya. Terus mata tetap nyaman. Karena komposisi yang keliru, mau sebagus apapun objeknya, mata orang ngelihat nggak enak. Gitu. Kayak gitu. Jadi itu IG-nya Andin's Kitchen, Mbak, namanya. Oh, Ini ada yang nanya nih, Teh. ya. Kalau pakai artificial light, apakah perlu pakai diffuser lagi untuk high key? High key. High key tetap harus pakai diffuser, karena kalau high key nggak pakai diffuser itu nanti akan over exposure, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu pasti mantul. Tapi relate ke objek sih kalau mantul enggaknya, tapi biasanya sejenis kulit apel aja tuh mantul, karena dia apalagi dengan cahaya yang terlalu terang, atau kita pakai yang kita foto itu kayak white on white gitu, misalkan bawang putih dialas berwarna putih dengan napkin warna putih. Nah gimana caranya untuk tetap bisa memperlihatkan tekstur si bawang putih itu? Nah itulah kenapa kita harus tetap pakai softbox gitu. Kayak gitu. Apalagi? Ada Om Bagas. Halo Om Reza, katanya gitu. Halo Mas Bagas. Kalau aku sendiri tuh foto cuman pakai ini aja, Teh. Ya. Ini Fuji XA3. Entry level. XA3. Aku dulu pakai Fuji yang XA2 loh, aku lebih kakaknya dari itu. Pernah pakai brand lain nggak? Kalau nyoba-nyoba aja, pernah. Aku dulu awalnya sebelum Fuji tuh aku nyoba punya saudara tuh Canon. Tapi karena Fuji ada banyak kemudahan, aku prefer pakai Fuji sih. Terus tune-nya itu sih sebenarnya bikin aku nggak bisa move on ya. Nanya ya. Nggak bisa move on dari Fuji. Tune-nya, skin tone. Jadi gini, kalau brand lain harus diedit lagi untuk dapet tune seperti itu. Kalau Fuji saya setting manual aja, karena di situ ada film simulation-nya ya, mau Pronek HI, mau Classic Chrome atau Provia, itu dia punya skin tone-nya sendiri gitu. Iya. Enaknya di situ sih. Wajib di endorse Fuji nih katanya gitu. Boleh. Aku juga pakai Fuji, Teh. Cuman aku kan nggak ngerti cara pakai kamera, jadi aku asal jepret aja, asal puter-puter aja. Ya hasilnya seperti yang Teteh lihat di Instagram aku. Ya, tapi bagus. Jadi kalau foto, kalau foto itu aku yang ngerjain apa adanya. Tapi kalau video, memang suami aku yang kerjain. Aku nggak ngerjain sama sekali. Apa aja kemudahan dari Fuji? Ayo mangga Teh Rika dijawab. Wah ini endorse, ini promosi. Gawat nih, gawat. Salah tadi yang nyebut merek kan. Aduh, gimana ya? Ini jujur apa enggak nih? Ini jujur aja Teh. Jujur. Kalau saya pribadi, karena apa ya? Karena awal-awal nyoba terus langsung suka sebenarnya. Kayak orang udah suka aja gitu. Jadi ini ya, cocok-cocokan. Cocok-cocokan bener. Itu tuh memang kemudahan itu balik ke setiap orang ya. Dia cocoknya di apa gitu. Sebenarnya yang lain juga punya banyak kelebihan. Saya tahu sih. Sebenarnya mungkin saya belum kebeli aja yang lain gitu. Sekarang mampunya ini mungkin dipuji. Terus memang udah kadung main dipuji ya udah. Oke, jadi dia tuh bisa konversi dari RAW ke JPEG di kamera. Yang saya tahu untuk brand lain kita masih harus pakai Photoshop konversi dari RAW ke JPEG. Sementara saya hobinya pakai RAW kalau moto, bukan pakai JPEG. Coba bayangin, kenapa pakai RAW? Orang-orang selalu bilang, RAW itu kan gede. Ya tergantung settingnya sih. RAW-nya aku nggak yang pilih yang size yang gede banget, RAW-nya yang biasa aja. Cuman kenapa RAW? Karena kadang galau. Aduh ini dia mau iya, aku kadang-kadang pengen ganti size-nya kan waktu ngambil foto jetrek 1:1, terus tiba-tiba pengen dirubah jadi 16:9 gitu.
atau 2:3 itu masih fleksibel banget untuk sizing. Jadi kadang-kadang oh iya ternyata sendoknya ke crop ya, untung aku pakai RAW. Jadi kan jadi nggak jadi ke cropnya gitu kan, kayak gitu. Kemudian kadang-kadang aku galau pengen potret atau landscape. Jadi kalau dia pakai RAW kan dia udah gede ya. Jadi anggap aja kayak full frame walaupun dia belum full frame gitu. Jadi aku masih bisa ngambil bagian yang aku inginkan, yang tadinya kebuang itu jadi kepake. Itu kemudian selanjutnya itu konversi dari RAW ke JPEG bisa dilakukan di kamera. Jadi pas aku transfer pakai WiFi ke handphone, karena aku seringnya edit cuma pakai handphone kalau untuk sosial media, kecuali ada permintaan dari klien pengen high res baru pakai laptop. Itu apa namanya, aku convert dari RAW ke JPEG di kamera. Habis itu editnya di Mobile Lightroom doang, upload deh gitu. Gampang banget. Kalau yang lain aku harus pindah dulu. Simple ya. Iya, pindah dulu memory card, jekrek masukin laptop. Iya. Aduh. Iya, begitulah. Aku juga sebenarnya pakai Fuji soalnya warnanya tuh bagus. Menurut aku warnanya lebih tegas sih. Sebelumnya aku tuh pakai Canon. Cuman warnanya agak soft. Begitu aku cobain ke Fuji, warnanya kok keluar banget gitu. Jadi aku cocok. Terus aku belum geser-geser lagi, belum mau ganti-ganti ke merek yang lain dulu. Ada pertanyaan tuh, XT3 atau XH1 buat foto produk makanan? Kalau foto produk makanan XT4 yang terbaru. Tapi saya aja masih XH1 sih. Saya pribadi masih XH1. Kenapa? Karena sensor sama, XT3 sama XH1 itu sama kalau nggak salah ya. Tapi memang ada pembedaannya, cuman XH1 sini udah ada IBIS. Jadi kalau saya sendiri dengan harga yang sangat-sangat terjangkau untuk ukuran bisa dua kemampuan foto dan video, saya memilih XH1. Emang berapa sih XH1? XH1 kan main sempet di diskon ya? Iya benar, murah Neng, ayo. Loh, Berapa teh? Berapa XH1? nggak tahu apa juga, coba aja dicari. Kalau XT20 buat makanan bagus nggak teh? Tuh ada yang tanya teh. Pertama, bagus dan nggak bagus itu relatif. Yang kedua, tergantung user. Karena kita fotografer atau kamera owner. Setiap orang yang punya kamera, mau sebagus apapun, mau misalkan teman-teman pakai medium format, GFX 100 misalkan, atau pakai full frame, atau pakai Leica, ya itu tergantung. Kalau semuanya settingannya auto, jepret, cuma buat selfie doang, ya hasilnya gitu aja. Iya, tergantung yang pakai. Tergantung yang pakai. Man behind the gun itu tuh syarat utama untuk mendapatkan hasil yang bagus gitu. Kalau menurut Iya saya. benar. Kan kalau kameranya bagus yang pakai aku ya sama aja bohong. Ini ada yang kasih tahu nih teh, ini orang Fuji nih, Kak Ardi. Oh, iya. Harga XH berapa? XH1 17 juta dapat bonus lensa 35 katanya gitu. Asik. Jualan ya. Ini orang Fuji marketing banget ya bener-bener. Langsung kontak beliau aja katanya. Wah, jualan nih, gawat nih. Iya, itu kalau Fuji bagus sih buat makanan. Cuma kalau buat video tadi ya itu kalau Andy's Kitchen pakainya Lumix Panasonic. Lumix juga bagus sih, karena saya pernah syuting waktu itu, kebetulan si videografernya itu dia pakai Lumix tapi lensanya Leica. Bagus. Bagus karena juga. titik fokusnya itu dia bisa setting banyak gitu. Lucu deh, bagus. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Terfuji lah ya. Terfuji lah. Apa sih tadi bedanya ini sama ini buat ngerekam? Maksudnya beda? Pas lagi zoom gitu ada nggak perbedaan antara ini apa ini lebih detail, apa ini yang lebih detail? Enggak. Tadi itu kan kenapa pakai yang kamera speknya? Buat video itu bagusnya yang kameranya itu bisa ngasilin gambarnya udah 4K kayak XH1 kan juga ada 4K ya, Mbak Rika ya. Karena kalau 4K itu misalkan pas editing gitu kita mau zoom itu nggak pecah gitu. Nggak pecah, betul. Nggak pecah. Jadi kan misalkan kita bikin shootnya, footage-nya agak lebar, terus kita mau zoom ke bagian makanan tertentu aja, pas di edit itu dia nggak pecah. Itu lebih bagus kalau kameranya udah 4K. Nah kalau yang ini udah 4K, yang Lumix saya pakai 2. Nah
Yang ini yang Exa 3 ini kan udah lama, dia belum 4K. Tapi seri-seri yang terbaru Exa 7 kalau nggak salah dia udah 4K deh. Yang terbarunya Exa 7. Berarti ini kalau nge-zoom agak pecah gitu. Bukan, maksudnya pas ngeditnya itu udah resolusi yang mentoknya cuma Full HD aja gitu. Jadi Iya, kalau kita betul. zoom tuh kurang bagus. Perlu ganti berarti ini ya. Pakai ini Iya, aja. ayo ganti-ganti. Ayo ganti-ganti. Kalau ada lagi pertanyaan dari teman-teman, silakan diajukan. Kelas foto kamera Itu- smartphone yang Juli nanti bergabung sama yang kamera sih. Kelas foto kalau mau kelas foto. Oh, saya kalau apa di profile kan ada yang splash itu. Kalau yang splash itu apa tuh? Yang nyiramnya itu siapa tuh? Saya kadang-kadang pakai timer jadi nyiram sendiri juga. I Oh, do gitu. all by myself. Oh, tapi nge-shootnya langsung di ini ya, yang burst ya, yang banyak gitu ya. Continuous, betul, continuous. Satu kali tag 5-8 foto gitu. Dan speednya tuh Oh, minimal jadi- 1/500, kadang-kadang 1/1000. Makanya pakai flashnya juga saya setting multi continuous. Oh, jadi lebih banyak pilihan ya nanti ya hasilnya. Betul, betul. Ada Oh, iya, banyak Om Bagas tadi. Kelas HP, iya kelas HP pakai manual juga saya nanti. Kamera juga pakai mode manual. Saya selalu ngajarin untuk setting kameranya. Karena saya mau setiap peserta kelas saya itu mereka ngerti settingan manual biar dapat hasil maksimal. Jadi jangan sampai tergantung harga kameranya. Enggak juga sih kalau kata saya tergantung yang makainya. Iya, betul. Iya, kalau kamera yang mahal-mahal yang pakai nggak bisa sama aja. Om Reza nggak ganti XA7 tuh kata. Sponsor aja Mas Bagas. Terima endorse ya, Neng. Terima sponsor. Terima sponsor. Kalau Teteh pernah video nggak Teh? Banyak. Video Banyak. itu yang ini aja, yang iseng-iseng doang kalau yang itu. Kalau yang lagi apa video yang diseriusin ini sekarang lagi ada project video, beberapa video lagi diseriusin. Lagi Karena memang mulai konsepnya ngerjain beda. video. Karena konsepnya memang beda kan sama foto, beda banget. Hmm. Terus karena saya kan nggak bisa nge-shoot lama, jadi sedikit-sedikit yang tadi beda banget kalau sama Neng Andin kan bisa disambil gitu kan tadi, karena Iya. pakai Lumix ya. Kalau Fuji kan nggak bisa lama, jadi sebentar-sebentar. Jadi memang Exa1 kita juga manfaatin ini aja. Kenapa? berapa lama recordnya Exa1 kalau sekali nge-shoot maksimalnya? Maksimal nggak pernah coba sih sampai maksimal banget, tapi kalau saya nge-shootnya pendek-pendek memang. Oh Karena iya memang iya. tipikal yang ganti-ganti, yang penting masih di track storyboardnya gitu. Jadi yang ya udah ganti lagi kayak gitu-gitu. Konsepnya agak berbeda. Ada yang tanya kalau pakai lensa manual bisa nggak Teh gitu? Bisa. Itu balik lagi ke kitanya masing-masing. Saya lihat di grupnya Fuji Guys Indonesia itu banyak kok yang pakai artisan, yang pakai Samyang, lensa-lensa yang murah, bukan Samyang mie instan ya. Ini orang Fujinya ngasih tahu nih, sepertinya 30 menit kata dia gitu. Enggak lah. Ini ada yang nanya kalau edit video Mbak Inov Pelawi. Matong. Di video. Masa Matong. Berapa lama Kalau lama edit ini kayaknya? video masakan biasanya berapa lama, Dek? Nanya ke aku. Ayo. Yang edit kan bukan aku, kamu. Oh, Gimana? lumayan sih, bisa sejam 2 jam. Tergantung mood. Kalau ngedit video tergantung mood kita gitu. Karena Tapi kan cepet loh itu. Aku bisa berhari-hari. iya. Kadang kalau ngedit tuh ngedit video tuh tergantung mood, beda ya sama ngedit foto. Kalau ngedit foto kan lebih simple kan, paling apa croppingnya seperti apa, warnanya seperti apa, saturasi dan lain-lain. Kalau video kan harus mikirin dari awal pembukaannya apa, terus isinya apa, penutupannya apa, konsepnya Nah, bagaimana gitu. Jadi memang butuh waktu lebih lama. Tapi biasanya kalau Andin's Kitchen tuh kayak kemarin ya syuting 3 ya, sehari syuting 3 masakan. Ngeri. Keren banget itu, keren banget. Tapi kalau Andin's Kitchen kan syutingnya kan nggak pernah dari awal banget gitu. Misalkan kayak ada bumbu
bumbu apa? Bumbu yang udah di blender. Bumbunya udah bumbu di halus. blender gitu. Jadi nggak dari awal banget ngeblender gitu. Jadi udah di blender duluan, tinggal ngejelasin aja. Jadi nggak terlalu lama editnya, paling kalau lama tuh bisa sehari gitu, tapi kalau cepet bisa sejam 2 jam udah selesai gitu. Itu juga syuting 3 video nggak langsung hari itu diedit ya kan? Iya, nabung-nabung sih. Kita juga capek banget juga kan syuting Iya, capek. 3 masakan. Ini ada yang tanya, share tentang background cooking video dong Mbak Andin. Oh, enggak. Nah, Kalau backsound itu tadi, kalau mau yang gratisan yang nggak ada copyrightnya itu di YouTube aja, cari yang YouTube no copyright music atau backsound gitu kata kuncinya. Atau misalkan mau carinya bisa. berdasarkan mood, misalkan mau yang happy moodnya, musiknya ketik aja happy music no copyright gitu, no copyright. Pokoknya ada no copyright belakangnya, karena kalau ada copyright nanti misalkan diupload ke YouTube, terutama kalau yang YouTube-nya di monetize itu nanti nggak bisa dapat monetisasinya gitu. Jadi lebih aman cari yang no copyright music. Wow, pantas video masaknya bagus. Oh iya dong, expert ya Neng Andin ya. Bukan aku. Sebenarnya apa adanya sih, belum bagus banget. Kalau mau bagus kayaknya harus studionya lebih proper lagi gitu. Jadi ini Tapi keren sih, videographer keren. sekaligus editor gitu. Iya, tukang syuting, Tukang syuting. tukang ngambil video. Ada lagi Tapi yang keren mau ya. tanya teman-teman? Yang penting sih ini sih kayak apa? Kan ngedit video tuh kalau saya lebih senang bikin variasi, kayak waktu awal-awal Angel's Kitchen yang dapur kontrakan ya, itu kan dibikin tema ngelawak aja tuh kan. Ini nih tuh Terike, musik Inainu numpak RX King loh. Iya, Ya itu Allah, di awal-awal. Iya tuh. Ya itu sebenarnya dibikin fun tapi sekaligus juga bikin hancur. Iya, padahal waktu syutingnya tuh nggak niat bikin ini, nggak niat dibikin lucu gitu. Cuma pas editingnya aja, oh coba di Kepikiran ya. gitu. Itu juga kalau ngedit nggak ada persetujuan dari aku, nggak ada. Tiba-tiba pas sudah jadi narik chopper kok jadi kayak numpak RX kayak gitu. Iya, terus kayak kemarin yang baru dikasih voice over dari Google Assistant tuh, itu juga baru kepikiran gitu. Karena kan beberapa kali kemarin pengen bikin video tuh masak tapi Mbak Andinnya kasih voice over kan, misalkan Mbak Andin. Ya dikasih voice over lagi begini-begini, misalkan masukkan bawang, masukkan ini, dikasih rekaman suaranya, tapi kan kadang malas jadinya pakai itu voice overnya dari Google Assistant, jadi kayak robot gitu. Itu juga bikin variasi baru lah gitu, jadi nggak bosen. Sebenarnya ada perbedaan nggak sih antara ngedit pakai Adobe apa ya? Adobe Premiere yang di laptop sama kalau kita ngedit video di handphone, apa ada perbedaan hasilnya atau gimana sih? Sama aja. Kualitasnya? Sama aja. Cuma kan kalau handphone itu misalkan dia input filenya 4K itu agak berat kan, karena di handphone kan speknya nggak terlalu mumpuni misalkan kita pakai laptop atau PC gitu. Jadi kalau ngedit 4K di handphone pasti berat. Paling nggak kalau mau ngedit di handphone ya pakai footage yang Full HD aja gitu. Tapi kalau untuk prosesnya sama aja gitu. Apalagi kalau video masak ini kan cuma cut doang kan, potong-potong atau masukin tahap per tahap dari masaknya gitu. Jadi nggak terlalu susah, sama aja. Bahkan kalau pakai tab atau iPad yang layarnya gede kayaknya lebih enak deh ngedit video itu. Lihat timelinenya kan juga enak. Betul. Ini juga berarti Terika berarti ini kalau ngedit di Snapseed sama ngedit di Photoshop itu juga sama gitu hasilnya? Beda sih, apa ada kualitasnya beda? Di Snapseed itu lebih ke kompres kalau untuk foto. Iya, hasilnya ke kompres ya. Ke kompres.
dibanding pakai Photoshop. Kalau Photoshop kita bisa setting dia disesuaikan hasilnya. Terus formatnya juga nggak cuma JPEG kan, bisa PNG, bisa DNG, bisa macam-macam kan. Iya. Buat Lalu ini hasil ada yang lebih nanya nih, Teh. stabil. Untuk menyiasati distorsi pakai HP di zoom sedikit sampai nggak white bisa nggak, Teh? Di Zoom itu bisa aja, tapi biasanya pecah ya resolusinya. Iya. Jadi kalau saya sih lebih baik jaga focal length, jaga jarak antara objek sama kamera HP-nya. Jadi jangan terlalu dekat. Terus atau kalau paling aman sebenarnya angle flat lay, nggak akan ada distorsi di antara kita. Flat lay Oh. dari atas. Ini ada yang nanya gantian Andin nih. Video paling susah waktu ngerjain apa? Baking tuh susah, baking. Iya, bener. Video Iya. baking susah, kenapa? Mungkin karena ini sih, karena setup di sini mejanya kecil ya, mejanya kecil tuh ruangannya juga nggak proper, jadinya pindah-pindahin. 15 detik lagi, 10 detik lagi. Oh, 10 detik lagi out. Ya. Di end dulu aja. Di end Di end dulu kita aja. live lagi. Live-nya, oke. Di save